Saya membawa uang itu sekitaran 40 juta lah. 2 tahun 40 juta. 40 juta. Itu uang apa itu 40 juta? Itu dari nyampah itu. Dari nyampah. Guys, gede loh. Nah, iya, kalau saya kerja di pabrik nggak bakalan bisa. Karena pabrik itu saya cuma 16.000 per hari. Kalau dari situ saya kadang bisa 100, 120. 40 juta tuh. Iya, selama 2 tahun. Tapi kan kalau dulu itu 40 juta itu gede. Gede, saya Masih nggak. gede kan? Saya juga kan tidur juga nggak bayar kosan karena saya tidur di pinggir jalan, di mana pakai alas kardus, terus saya pakai kalau mau selimut tuh pakai karung gitu. Kritis banget ya. Oh, jadi disitulah Pak Empang itu mulai pengen buka usaha sendiri. Ya, pengen bisnis karena saya tuh lihat kadang kan saya lagi mulung ya, saya lagi mulung, ngobrol, Pak, gimana caranya sih kalau mau jadi orang yang sukses? Harus berani gitu, harus berani berbisnis, kata orang-orang yang sukses itu. Kalau saya tahu, wah, gimana Pak kalau bisnis itu pakai modal? Ya pakai, katanya. Pakai lah, pakai modal gitu. Wah, dari situ saya ada niatan dari hati saya, wah, saya kedepannya harus jadi bos, kata saya. Oh gitu. Alhamdulillah selama berproses 2 tahun saya pulang ke kampung halaman. Bawa modal. Ya, itu 40 juta saya. Itu usaha apa pertama kali Pak Empang? Pertama saya usahanya konveksi. Konveksi? Ya. Oh. Konveksi, alhamdulillah tuh. Saya sampai banyak. Pertama tuh beli mesin saya 10. Tuh, dari uang yang 40 juta itu masih ada kan, banyak. Banyak tuh. Mesin dulu murah, cuma yang baru itu cuma 1,3 lah. Beli 10 gitu kan. Tapi gede sih berarti ya, konveksinya banyak berarti ya. Iya, beli 10. Nah, alhamdulillah itu makin bagus tuh omset. Saya tambah lagi sampai itu kemarin karyawan tuh 32. 32 itu proses berapa tahun sampai punya karyawan 32? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Ih, keren nih Pak Empang nih ya. Usahanya. 6 bulan saya alhamdulillah tuh meningkat tuh. Itu meningkat terus berarti ya? Iya, meningkat terus. Karena sayanya mungkin ya masih belum nikah, uang banyak tuh, jadi banyak banyak ujian. Banyak ujian. Ujian pengennya tuh hura-hura. Ya, banyak uang. Ya, gitu. Jadi ada kenapa saya sekarang dipanggilnya Empang, karena saya tuh setiap ada hiburan saya mampir. Oh, gitu. Itu maksudnya apa? Empang sama ketika mampir. Ada apa-apa? Itu kan kalau bahasa Sundanya Empang tuh nyimpang saya tuh. Oh, nyimpang. Nah, wah, ini harus dipanggilnya Empang karena sering nyimpang. Oh gitu, asal-usul Empang. Saya itu senang katanya, makanya saya dipanggil Empang. Udah dari situ saya alhamdulillah pertama juga saya mempunyai mobil tuh di kampung. Oh gitu, di umur berapa tuh? Usia tuh berapa ya? 15 tahun. 15 tahun udah punya mobil sendiri. Ya, hampir 16 tahun. Gak kebayang sih, umur 15 tahun udah usaha, punya karyawan sampai 30. Iya. Usaha konveksi lumayan gede berarti itu kan, omset. Lumayan banyak itu omset. Omset berapa itu satu hari dari konveksi? Dari konveksi kan dulu murah ya, konveksi itu dulu tuh cuma 3.000 ya per biji teh. Per biji 3.000, itu 3.000 per biji. Saya biasanya menghasilkan itu sehari itu dari per mesin aja, saya itu paling sedikit tuh 10 ya dari per mesin. Gitu, rata-rata saya 300 aja lah. 300 ya, 300 apa itu? 300 potong. Itu kalau di total berapa duit satu bulan? Satu bulan banyak kalau satu bulan. Berapa tuh? Sampai ratusan? Ya iyalah, nyampe ratusan. Guys. 15 tahun punya ratusan juta. Itu karena main ngeri sih, saya juga tuh nggak terasa ngimpi sih. Asa ngimpi itu. Ya. Bahkan saya tuh pertama dulu keluarnya mobil Honda Jazz, saya yang pertama beli tuh di kampung. Iya. Gila guys. Jalan belum bagus tuh, beli Honda Jazz dulu. ada gini tuh, waduh, kaget tuh orang tetangga tuh. Iya. Katanya ini anak udah sekolah tapi di umur segini udah sukses gitu kan. Gile, banyak yang sih. nawarin lah, cewek-cewek anak-anak. Iya. Tapi belum nikah kan waktu itu kan? Belum. Masih lajang kan? Masih lajang. Tapi kan Pak Empang itu kan selain usaha konveksi itu berapa tahun? Kan sekarang udah nggak konveksi lagi guys. Saya di konveksi itu bertahan berapa tahun ya? Dari umur 15
Berarti saya bertahan sekitaran 10 tahunan. 10 tahun? Oh, lama juga ya. Berarti di umur sekitar 25 tahun itu berhenti? Iya, berhenti karena itu Kak, saya ada Kenapa tuh? sama kakak saya Oh, masalah. oh gitu. Ya, Itu sampai bangkrut nggak? saya bangkrut tuh karena saya juga agak selek tuh kemarin tuh sama saudara. Bangkrut total gitu? Ya, karena uang saya tuh dibawa sama saudara tuh hampir 1,3 miliar lah. Gile. Cuman dulu 1,3 miliar. Ya jangan dulu 1,3 miliar, Iya. guys, gede banget itu. Itu Ya sekarang juga gede, apalagi gede. dulu. Itu dulu wah ngeri banget itu saya. Itu berarti Pak Empang anjlok dong. Gimana usaha itu? Ya, saya karena dulu tuh ada konsumen. Ada konsumen. Jadi si uangnya ditarik sama kakak saya, saudara saya. Ditarik si uangnya. Yang mau pesan barang ditarik. Tahu-tahu buat gajian anak-anak ditarik, bawa. Dia belum pulang sampai sekarang. Oh gitu, sampai sekarang Sampai sekarang belum pulang. nggak tahu di mana. Nggak tahu, mungkin kalau dia lihat video ini tahu nanti pulang semua. Aduh, kalau lihat video ini, wah, berdosa banget kan kau. Semoga pulang lah. Nggak pulang ya, Saya mudah-mudahan. juga ini. Ya mungkin itu bukan rezeki lagi ya, bukan rezeki Pak Empang gitu kan. Nah tapi kan dari situ Pak Empang bangkrut nih, akhirnya bangkit lagi jadi pengusaha tahu ya kalau nggak salah. Nggak lama tuh, ada 1 tahun lah saya Nggak nganggur 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 tuh saya 1 karena tahun? agak frustasi. karena frustasi. Iya. Terus itu penghasilan dari mana? Saya Nganggur kayak gitu. masih ada tuh sisa jual mesin, saya buat kehidupan dulu jual Oh, mesin, gitu. buat mau ngerokok jual lagi. Itu karena langsung bangkrut karena kemarin tuh ada tuntutan dari konsumen yang uangnya dipinta sama saudara. Oh nuntutnya ke Pak Empang Ya, itu karena mereka mau ngasih itu karena saya. karena pokoknya taunya Pak Empang Ya, aja gitu kan ya. gitu. Gitu. Terus itu sampai bisa bangkit lagi jadi pengusaha tahu gitu. Ya. Itu kira-kira berapa tahun tuh? Lumayan lama sih, saya hampir 1 tahun saya di rumah tuh menyendiri sampai saya nggak mau bisnis lagi tuh kemarin. Oh gitu. Ya, trauma. Karena Tapi kenapa mau bisnis lagi? karena ngelihat keadaan. Nyalahin keadaan ya, kalau Nah, gitu-gitu terus gimana kan? Iya, saya ngerasa, waduh, kalau saya diem di rumah terus nanti ekonomi saya susah lagi. Susah lagi kayak dulu. Nah, gitu bahkan saya nggak mau ngerasain nggak bisa kebeli beras lagi. Oh, akhirnya usaha lagi lah gitu kan. Saya jualan tahu. Sendiri itu. Iya, jualan tahu tuh. Enggak sama ini kuli. Oh, sama orang. Kuli. Oh, sama orang guys jualan tahu. Mungkin dia tahu tuh. Dia tuh sebenarnya saudara juga. Oh, saudara juga. Iya, karena kemarin tuh sebelum saya ke tahu tuh bilang ke bapak saya, si orang itu teh punya anak nggak? Kalau mau senani ada jadi dagang tahu bulat sehari 150-200 Sehari. ya. Terus Nah, saya teh mau lah gitu maksain. Tapi saya dari situ beda lagi, saya kalau udah kerja nih, waduh saya harus jadi bosnya. harus jadi bos lagi. Oh, ini keren Karena sih. ngelihat uang banyak di situ. Keren sih. Wah, Jadi iya. karakter pengusahanya udah dari kecil tertanam. Ya, saya- Akhirnya mau jadi bos terus. Iya, ini harus nih jadi bosnya kata saya. Gimana caranya? Tapi saya nggak punya modal Gak tuh. punya modal kan, duit habis. Nggak punya modal duit. Nah, gimana tuh bisa punya modal? Nah, dari situ saya kerja habis-habisan jualan tahu. Yang harusnya itu yang harusnya itu punya penghasilan 200 300. Nah, saya tuh kerjanya berangkat pagi, pulang pagi lagi. Pulang pagi lagi itu. Ngambil barang kalau mau pulang. Orang lain itu penghasilan 200, saya bisa penghasilan 1 juta Satu di tahun. hari. 1 hari. Oh. Gitu. Karena saya tuh bener-bener fokus, karena saya harus jadi bosnya. Gitu. Fokus saya. Iya, Dari iya. situ saya bener-bener nggak connect 2 loh saya. Connect 2. Iya. Bawa connect juga. Nggak connect 2. Yang orang lain connect 1, saya 2. Karena saya tuh berangkatnya pagi, pulang misalnya pagi lagi, itu bang bener, bukan lagu ini ya. Masih Gitu. Luar biasa sih ya. berangkat pagi, pulang pagi. pulang pagi itu mah Itu bener. bener-bener saya rasakan gitu. Saya tuh berangkat pagi cuma mengambil barang doang, saya tidur.
Saya tuh biasanya kalau misalnya tuh jualan tuh kemarin di toko di BC tidur. Jadi saya Oh, waktu gitu. tidur, jadi connect nanti bergiliran tidur. Oh gitu giliran ya. Iya. Terus itu akhirnya kan buat ngumpulin modal dong kan ya. Ya saya bertahan